Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu dari hasil berita atau news yang kemarin, yaitu menunjukkan bahwa hasilnya itu lebih baik untuk DXY. Tapi kalau kita perhatikan dari segi DXY, dari hasil news tersebut DXY sempat naik ya dari harga 102 sampai ke harga 102.4. Kemudian DXY kalau kita perhatikan turun lagi dan saat ini berada di bawah 102.1 ya atau 102.14. Yang artinya bahwa si DXY ini masih belum ada sentimen atau kekuatan untuk dia naik kembali ke atas harga 102.4 ini kembali. Lalu kalau kita perhatikan untuk daily-nya dari si DXY sendiri, kalau dilihat dari range harga 101.5 sampai 102.8 itu DXY cenderung sideways. Kalau kita perhatikan ya, banyak candle beberapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu doji semua. Dan rata-rata itu adalah menunjukkan adanya long range doji, artinya volatilitas harga yang tinggi pada level harga tersebut. Kalau kita perhatikan lagi dari segi si XAUUSD atau gold ini sendiri, bisa kita lihat ada 1, 2, 3. Jadi 3 candle ini itu tidak breakout dari 1935. Tetapi kalau candle closing yang hari ini ya, atau closing yang tanggal 24 Januari ini, itu dia berhasil close di atas 1935, artinya akan ada penaikan lebih lanjut atau kenaikan lebih lanjut untuk melakukan retest kembali ke area 1945 sampai 1950. Jadi kalau kita perhatikan masih akan ke level ini. Nah, kita lihat lagi nih di time frame 1 jam atau di time frame 30 menit di sini. Oke, pada time frame 30 menit kalau kita perhatikan dari hasil rejection dia yang ada di sini, itu terbentuk yang namanya supply zone baru. Nah, supply zone ini di sini saya memakai medium risk. Jadi medium risk ini range-nya di 1939 ya. 1939 sampai kurang lebih di harga 1942. Ini untuk supply zone dia. Artinya dia itu masih potensi untuk naik ke sini ya. Kemudian dia kalau masih belum bisa breakout dari high yang ini, artinya dia retest kembali, kemudian turun. Turunnya kemana? Pertama dia ke sini dulu ke 1935 kembali, karena kalau kita perhatikan 1935 ini merupakan area minor SNR yang cukup penting untuk si pergerakan si gold ini sendiri. Begitu. Kemudian nanti lanjut lagi turun kurang lebih ke harga 1917 ya. 1920 sampai 1917. Nah, ini adalah penurunan terendah dia kalau kita perhatikan, karena tadi begitu hasil news dirilis, dia itu sempat turun ke sini kemudian lanjut naik lagi ke atas. Nah, kalau kita perhatikan untuk daily-nya dia masih bullish. Kemudian kalau untuk 4 jam juga masih bullish. Ya, oke. Jadi untuk 1 jam ini juga masih bullish. Cuma kalau kita perhatikan memang dia sudah melakukan koreksi ya. Di sini dia sudah melakukan koreksi, artinya dia masih potensi untuk naik ke harga 1950. Jadi ini tetap target tertinggi dia 1950. Tapi kalau kita perhatikan adalah supply zone yang ada di sini 1939 sampai 1942. Karena supply zone ini itu adalah penentu dia akan melakukan kenaikan ke atas atau tidak. Nah, kemudian area support yang penting itu ada di 1917. Kenapa? Karena area support ini merupakan area swing low dia atau
benteng terakhir dia untuk melakukan bullish. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau kita perhatikan di sini ya, begitu dia bisa breakout ke atas 1917, pergerakan itu cenderung untuk melakukan kenaikan. Tapi begitu dia breakout ke bawah lagi, ya kalau kita lihat di sini sebentar. Nah, kita lihat kalau dia berada di bawah 1917 itu dia cenderung untuk melakukan ke bawah, penurunan ke bawah. Target turun dia itu ada di 1906 ya, atau 1905. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini saya masih belum ada take position ya. Jadi memang kalau ada take position mungkin akan berada di area 1950 untuk ambil area sell, tapi selama dia break dari height yang sebelumnya atau height yang ini, maka kita akan cari area buy kembali untuk target 1950 begitu. Tapi selama dia belum break dari 1939 sampai 1942, maka ini bisa jadi sell zone kita atau short sell kita dengan target terdekat di 1935 sampai 1917 kembali begitu. Oke, karena memang pergerakan DXY ini sama XAU masih sideways. Jadi di antara kedua instrumen ini itu sama-sama ada penekanan. DXY ada penekanan ke atas, kemudian ada penekanan ke bawah juga. Terus si XAU-USD juga ada penekanan dari sellernya. Kalau kita perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat dari volume, untuk daily candle itu volume buyer sudah mulai menurun. Kalau kita perhatikan, begitu. Jadi memang ada penurunan volume buyer di candle yang ini dengan candle breakout dia. Nah, kita lihat juga ini volume 4 jam ini pada saat dia news. Jadi memang volume itu cukup besar. Nah, maka kita perlu untuk turunkan volumenya. Nah, di volumenya ini kita perhatikan di area sini ya, di tanggal 24 jam 3 sampai jam 9 malam itu seller itu menguasai pasar. Begitu. Nah, kenaikan ini tuh sebenarnya disebabkan oleh adanya pembelian atau si buyer itu sendiri. Tapi kalau kita perhatikan, seiring berjalannya harga, ya buyer itu menurun. Dan ada satu volume seller yang memang belum bisa dimakan oleh si pihak buyer. Jadi kalau kita perhatikan, sebelum harganya itu bisa break dari area supply ini, dia masih akan melakukan penurunan. Tapi kalau misalkan dia break dari area supply ini, maka targetnya itu ada di 1950. Oke? Kalau untuk mapping masih sama semua. Jadi segitu aja penjelasan saya mengenai XAU-USD. Nanti kalau ada news saya akan share di Telegram New Trading ID. Terima kasih. Kalau misalkan kalian ada pandangan lain mengenai mapping untuk XAU-USD ini, kalian boleh banget untuk sharingkan di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi dan juga melengkapin setiap analisa ya, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.